Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semuanya, kembali lagi hadir di agenda live streaming ya, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dalam rangka membahas kebangkitan UKM, dan pada kesempatan yang luar biasa ini kita kedatangan seorang narasumber yang juga luar biasa, yang mana beliau adalah mantan pekerja di Korea, namun masih menjadi seorang pebisnis ketika sudah pulang dari Korea. Keseruan apa saja, pengalaman apa saja yang bisa beliau share atau bagi kepada kita semua pada kesempatan hari ini, nanti kita akan diskusi dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Dan untuk judul pada kesempatan agenda kebangkitan UKM kali ini adalah tips untuk teman-teman agar bisa bekerja di Korea dan pulang dari Korea tetap menjadi seorang pebisnis atau menjadi seorang pengusaha. Bagaimana tipsnya? Ya, langsung saja, tidak usah lama-lama, langsung saja mari kita sambut atau kita panggil narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Mas Aris Faiz Warisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aris. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alvin. Ya, senang bisa diundang. Baik, terima kasih banyak, Mas Aris. Bagaimana kabarnya, Mas, pada kesempatan ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu, alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah. Kegiatan puasanya masih lancar, terus kegiatan bawahnya masih lancar juga, Mas Aris? Ya, insya Allah kebetulan hari ini pas kebetulan dapat jatah puasa juga, jadi insya Allah diistiqomahkan lah sebuah keputusan yang baik itu. Meskipun puasa kita diskusi tidak jadi masalah ya, Mas, tidak jadi kendala ya? Oh, tidak dong, Mas. Tidak dong. Apalagi cuma bicara kalau udah berbicara masalah komunikasi itu udah hobi, Mas. Jadi mau digimanain aja, mau kendalanya apapun, insya Allah tetap semangat, luar biasa. Oke, siap Mas Haris. Mas Haris mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya, mungkin dari beberapa rekan-rekan yang melihat video kita pada kesempatan kali ini belum secara spesifik dan mengenal lebih dalam dengan Mas Haris, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu Mas Haris. Oke, boleh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Faiz Warisman dan kebetulan baru kemarin sih saya bertambah umur menjadi 29 tahun. Jadi mohon doanya semoga bertambahnya umur saya bisa memberikan nilai keberkahan dalam kehidupan saya. Oke, terus kebetulan saya pribadi adalah sosok mantan TKI Korea ya, mantan TKI Korea yang intinya pernah melalang buana lah di negeri ginseng tersebut, dan intinya selama 5 tahun kurang lebih sedikit banyaknya pernah berjalan ke sana kemari lah di Korea Selatan. Makanya mungkin dari pihak perusahaan sendiri itu bahasanya mungkin ngincer saya gitu ya, Mas ya. Dan sampai detik ini alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk berkontribusi dengan perusahaan dari Hanpa sendiri, dan itu sebuah nilai plus lah buat saya pribadi mungkin ya. Intinya saya bersyukur sekali, dan mungkin nanti saya akan sharing sedikit tips bagaimana teman-teman itu ketika ibaratnya mungkin punya potensi, bisa dimanfaatkan potensi tersebut, dan nanti dari potensi yang kita miliki itu kita akan mendapat
sorotan dari beberapa orang yang intinya mereka bakal merangkul kita lah seperti itu. Oke Mas Alvin, mungkin seperti itu dulu perkenalannya. Oke, baik Mas Aris. Tadi teman-teman sudah mendengar ya bagaimana paparan dari Mas Aris, dan nanti akan sharing rahasia bagaimana setelah pulang dari Korea Mas mendapat kepercayaan dari perusahaan di Korea untuk bisa membangun bisnis bersama-sama. Tapi nanti dulu di sesi akhir Mas Aris ya. Tapi sebelumnya mungkin bisa diceritakan Mas terkait dengan apa yang latar belakangi Mas Aris, kenapa kok bisa sampai ke Korea, kemudian bisa bekerja di sana? Apa yang mendorong Mas Aris untuk bisa bekerja di Korea? Oke, berarti ini udah berbicara riwayat hidup nih Mas ya. Yes, betul Mas Aris. Oke, kalau gitu mungkin kalau bisa dibilang saya mungkin notabene di antara teman-teman Indonesia yang mungkin merasa galau karena pekerjaannya itu tidak sesuai dengan hasil yang dia dapatkan seperti itu ya. Jadi intinya dulu saya punya latar belakang menjadi seorang pedagang keliling Mas. Jadi terakhir itu pedagang keliling dan intinya dagang sayuran Mas waktu itu Mas ya. Jadi dagang sayuran keliling kebetulan udah hampir 1 tahun sih sebenarnya. Cuman di masa 1 tahun tersebut saya mengalami intinya setiap saya jualan itu barang dagangan saya itu nggak pernah habis gitu loh Mas. Jadi kayak aduh gimana ini gitu, sempat sampai kayak bener-bener di titik terendah gitu Mas. Jadi sempat mikir aduh kayaknya Tuhan nggak sayang deh sama saya deh. Terus sempat mikir juga aduh gimana ya kalau saya ibaratnya cari jalan lain nih kata saya gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya memutuskan saya ingin bekerja di luar negeri, tapi belum ke Korea ya Mas ya. Waktu itu belum ada tiket ke Korea. Nah, jadi karena waktu itu bibi saya bekerja di Hong Kong dan ya intinya dari pihak bibi sendiri merekomendasikan jika kamu ingin bekerja ke luar negeri, mungkin bibi bisa merekomendasikan kamu ke Korea Selatan seperti itu. Jadi intinya perjalanan waktu singkat waktunya begitu bibi merekomendasikan saya untuk bekerja di Korea Selatan. Dan intinya untuk kerja di Korea Selatan sendiri, notabene dari teman-teman Indonesia itu adalah pekerja pabrik ya Mas ya, pekerja pabrik atau industri lah kurang lebihnya seperti itu. Oke, singkat waktu, akhirnya saya belajar bahasa Korea kurang lebih limit waktu 3 bulan Mas, 3 bulan. Setelah 3 bulan melakukan proses pembelajaran bahasa Korea, 1 bulannya untuk pemantapan bahasanya Mas. Nah, setelah itu menghadapi ujian. Dan alhamdulillah alhasil dari kerja keras saya juga, karena mungkin dulu waktu saya belajar bahasa Korea itu saya ngikutin kelas pagi, siang dan malam Mas. Jadi kalau bisa dibilang mungkin palanya udah mau mendidih Mas. Tuk gitu Mas ya mungkin ya. Soalnya agak sedikit rumit juga sih Mas. Agak sedikit rumit dan mungkin agak sedikit pokoknya agak payah lah kalau bahasa Korea itu, karena intinya mungkin itu pertama juga ya buat kita, buat pemula itu pasti bakal susah banget belajar bahasa asing. Untuk belajar bahasa asing gitu dah. Terus intinya ya itu tadilah, mungkin kalau kata Allah sendiri, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu nggak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri nggak mau mengubahnya ya Mas. Dengan mungkin ya kalau kata Allah ada kata istilah menjadi wajah, siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan bisa gitu loh Mas. Nah, mungkin ya Allah lihat dari hasil kerja saya, jadi intinya ketika saya ujian waktu itu langsung diluluskan Mas, bisa. Terus singkat cerita saya habis lulus itu tidak langsung serta-merta langsung berangkat ke Korea ya Mas ya. Jadi masih ada perjalanan yang sangat luar biasa sekali. Jadi intinya saya harus menunggu selama 2 tahun Mas. Menunggu 2 tahun itu untuk kontrak kerja saya diturunkan dari Korea Selatan seperti itu. Dan yang mungkin bisa jadi keajaiban itu gimana ya? Kayak nggak nyangka sih Mas, karena masa expired dari sertifikat kelulusan bahasa Korea saya itu cuma 2 tahun. Dan waktu itu 2 tahun mau expired, jadi besoknya mau expired, hari ini SLC saya atau kontrak kerja saya itu turun. Dan waktu itu saya sangat benar-benar senang sekali ya Mas.
Cuman ya saya pribadi selalu berpikir ya pasti akan ada jalan lah seperti itu. Nah, akhirnya setelah melalui proses itu saya berangkat ke Korea, itu pun ya harus melalui apa ya namanya, semacam kayak training dulu Mas di Jakarta Mas, namanya preliminary training gitu ya. Jadi kurang lebih 1 minggu habis setelah mengikuti training di Ciracas Mas, tepatnya di Ciracas, kurang lebih 1 minggu lah, 1 minggu. Di sana tuh banyak banget orang Indonesia yang akan berangkat ke Korea, yang intinya kontrak kerjanya sudah pada turun ya Mas ya. Betul. Akhirnya di training di situ kita bareng-bareng dari Sabang sampai Merauke sih, kurang lebih banyaklah orang Indonesia yang intinya mau berangkat ke Korea. Nah setelah itu beberapa teman yang waktu itu sempat bareng training ya Mas ya, itu udah berangkat duluan sekitar 1 minggu pulang ke Indonesia, pulang ke alamat masing-masing atau ke domisilinya masing-masing. Itu kurang lebih ada yang 1 minggu, 2 minggu udah berangkat. Nah waktu itu saya diuji lagi Mas, diuji lagi dengan sebuah nilai kesabaran. Waktu itu saya sampai 3 bulan baru terbang Mas, jadi sangat luar biasa perjalanan untuk ke Korea sendiri itu. Dan itu pun nggak cukup berhenti di situ aja Mas. Ternyata perjalanan ke Korea Selatan saya sendiri sangat berliku-liku, dan intinya mungkin dari liku-liku perjalanan saya itu membuat diri saya atau jiwa saya ini semakin kuat gitu loh Mas, ketika menghadapi sebuah permasalahan kehidupan lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan intinya saya datang ke Korea tahun 2000. Kalau boleh bilang, kalau boleh dibilang artinya perjalanan Mas Haris ini sangat-sangat berliku dan mungkin penuh dengan keajaiban ya Mas. Karena tadi Mas Haris menceritakan H-1 sebelum expired sertifikatnya baru dapat kontrak kerjanya ya. Jadi kalau udah expired berarti harus ngulangin tes lagi dong Mas ya. Iya betul sekali. Betul ya. Makanya benar-benar apa ya? Itu teman-teman begitu panjang dan begitu penuh dengan liku-liku perjalanan dari Mas Haris ini, tapi dengan kesabaran, dengan kesungguhan, dengan ketekunan, insya Allah bisa mendapatkan apa yang diimpikan oleh Mas Haris ini. Kemudian bisa diceritakan Mas, itu kan perjalanan ya, flashback sebelum berangkat ke Korea. Nah, ketika di Koreanya sendiri, dulu bagaimana perjalanan karir Mas Haris di sana? Mungkin apakah selain aktif di tempat kerja ya tentu ya, apakah juga ada kegiatan lain atau agenda lain selama di Korea?